Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeng Adila Pratiwi dengan NPM 2011030261, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas E semester 2. Dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifullah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat sejarah peradaban Islam. Mari kita simak video berikut ini. Manfaat sejarah peradaban Islam. Sejarah bagi kaum muslim tidak hanya bermanfaat sebagai cermin dan pedoman, tapi juga menjadi alat untuk memahami secara lebih tepat sumber-sumber Islam. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Namun sangat memilukan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dewasa ini terpuruk dalam himpitan krisis dan terbelakang dalam beberapa aspek kehidupan. Lalu ada beberapa manfaat dalam mempelajari sejarah peradaban Islam. Manfaat yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran komunitas. Manfaat yang kedua membangkitkan inspirasi. Manfaat yang ketiga membiasakan berpikir kontekstual. Manfaat yang keempat mendorong berpikir kritis. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan penghargaan atas jasa masyarakat sebelumnya. Dari beberapa manfaat tersebut, mari kita ulas kembali satu persatu. Manfaat yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran komunitas. Sejarah peradaban Islam baik dalam bentuk cerita maupun laporan ilmiah memiliki fungsi psikologis yang strategis dan praktis dalam membangkitkan rasa dan optimisme suatu komunitas atau bangsa. Lalu manfaat yang kedua membangkitkan inspirasi. Sejarah peradaban bukan hanya sekumpulan cerita yang berkaitan dengan tanggal, tokoh, dan tempat terjadinya peristiwa penting terjadi, namun juga syarat dengan makna dan menjadi rujukan untuk mengambil pelajaran atau ibrah dan dapat dijadikan inspirator untuk menata hari esok yang lebih baik. Lalu manfaat yang ketiga membiasakan berpikir kontekstual. Teks sejarah tidak pernah ditulis tanpa lepas dari konteks yang menyertai peristiwa, sebab penulisan sejarah peradaban Islam seperti ini yaitu membuat para pembacanya untuk terbiasa berpikir dengan cara yang sama, yaitu kontekstual. Meskipun penuh dengan nilai dan konsep-konsep sulit, tetapi selalu menghadirkan referensi kejadian historinya, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu. Manfaat yang keempat, mendorong berpikir kritis. Sejarah peradaban yang dipahami tidak hanya sebagai sekumpulan peristiwa dalam kurun waktu tertentu akan mendorong orang berpikir kritis. Selain yang disebutkan tadi, secara ringkas dapat disebutkan bahwa manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam paling tidak ada 3 macam. Yang pertama yaitu mengetahui peristiwa-peristiwa masa lampau dan hasil yang dicapai oleh Nabi dan umatnya semenjak lahirnya sampai sekarang, hingga membangkitkan inspirasi untuk membangunkan kesadaran bahwa peradaban yang lebih baik bisa diusahakan. Lalu yang kedua, memberikan suri tauladan bagi umat manusia dalam mengarungi kehidupan. Karena itu dapat dikatakan sejarah sebagai guru kehidupan bagi umat manusia. Lalu yang ketiga, sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Hal ini penting bagi umat manusia agar dapat menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Peradaban Islam. Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Penting memahami sejarah peradaban Islam tidak hanya sekedar mengetahui tanggal, tahun, dan abad suatu peristiwa peradaban Islam di masa lampau, namun juga memahami realitas Muslim untuk mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam. Berikut ada beberapa pendapat dari para pemikir atau para ahli berkenaan dengan manfaat sejarah. Yang pertama yaitu menurut Profesor T. Ibrahim Alfian.
Yang pertama, untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok demi kelangsungan hidup. Yang kedua, sebagai sumber pelajaran dan tauladan dari peristiwa pada masa lalu. Yang ketiga, sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup. Lalu yang kedua, menurut Dudung Abdurrahman, dengan mengutip pendapatnya Anker Smith, menjelaskan bahwa dengan mengetahui kelakuan manusia masa lampau atau cognition historica, ia dapat menjadi guru mengenai kehidupan atau historia magistra vitae. Melalui sejarah manusia dapat menimba pengalaman-pengalaman praktis demi kebalikannya di masa sekarang dan masa akan datang. Lalu yang ketiga, menurut Nietzsche, yaitu yang pertama, melalui pendekatan monumental akan memberikan kemungkinan manusia zaman sekarang untuk melihat model realitas. Lalu yang kedua, melalui pendekatan antikurian dapat dijadikan manusia sebagai sarana untuk menemukan identitas. Dan yang ketiga, melalui pendekatan kritis akan memungkinkan orang untuk menguji kebenaran yang ia yakini pada masa ini. Lalu yang keempat, menurut Kunto Wijoyo, yang pertama yaitu guna intrinsik yang meliputi sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Lalu yang kedua, guna ekstrinsik, sejarah sebagai pendidikan, sejarah sebagai latar belakang, rujukan, dan bukti. Lalu yang kelima, menurut Ibnu Khaldun, dalam mukodimahnya menjelaskan bahwa pengetahuan sejarah selain bermanfaat untuk mengetahui kehidupan masa silam, juga dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran dalam rangka kehidupan di masa depan. Beliau mengatakan, sejarah membuat kita mengerti tentang hal ihwal bangsa-bangsa terdahulu yang terrefleksi dalam perilakunya dan membuat kita mengerti tentang biografi para nabi serta kebijakan para raja bagi negaranya. Hal ini membuat sempurna manfaat bagi orang-orang yang ingin mempraktikannya dalam kehidupan agama dan dunia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa terdapat 3 manfaat sejarah, yaitu yang pertama, manfaat edukatif. Bahwa melalui sejarah manusia dapat mengambil pelajaran dan peristiwa-peristiwa di masa lalu baik sebagai contoh, pelajaran makna hidup maupun sekedar sebagai ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, manfaat sosial. Bahwa melalui sejarah kelangsungan hidup sebuah masyarakat dapat dipertahankan, identitasnya dapat dikenal dan dilestarikan. Lalu yang ketiga, manfaat prediktif, bahwa bagaimanapun telah bermanfaat memberikan pandangan-pandangan dalam rangka kehidupan manusia di masa depan. Kesimpulannya, di antara manfaat-manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam merupakan ilmu pengetahuan yang amat penting dipelajari teruntuk dan terlebih untuk umat Islam. Dalam hasil karya dan peninggalan serta perjuangan dan kisahnya memang dapat diambil banyak ibrah dari sejarah peradaban Islam tersebut. Begitu istimewa dan begitu beratnya perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh umat terdahulu untuk membangkitkan dan mengangkat Islam sampai pada masa kejayaan yang masih terasa hingga saat ini. Dalam pengetahuan yang sudah dipahami serta dipelajari, maka implementasi atau penerapannya pada kehidupan saat ini kita dapat lebih berpikir serta dapat bertimbangkan hal-hal yang mana dari hal-hal tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang nantinya. Dan juga lebih dapat waspada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menjadi dampak bagi kehidupan yang akan datang. Mempelajari sejarah peradaban Islam merupakan suatu kesenangan tersendiri bagi yang mempelajarinya. Karena ketika mempelajarinya, seakan-akan kita ikut masuk dalam kisahnya serta mengikuti pelajarannya. Mengambil ibrah atau pelajaran dari sejarah-sejarah itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat berharga.
karena itu merupakan asal-usul jati diri kita sebagai umat Islam. Dan tugas kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan serta mengembalikan Islam pada puncak kejayaannya seperti dahulu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.